Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa lagi sahabat Filah di Ahsanul Channel Indonesia. Semoga sahabat Filah semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang sakit, semoga Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna dan tiada meninggalkan bekas. Baik, kali ini saya akan mengajak sahabat Filah melihat bagaimana langkah-langkah prosesi janais atau memandikan jenazah, mengkafani, dan tata caranya. Nah, ini kita akan simak bagaimana tata cara memandikan mayat dan mengkafaninya. Tempat buat pemandian ya. Kita angkat mayat. Taruh di tempat pemandiannya, bak mandi. Nah, di sini emang sebelum bak mandi kita siapin, jadi ada bubuk kamper tuh lahir buat mandi yang lahirnya. Ya. Jadi langkah yang pertama, setelah kita bawa jenazah itu, setelah kita siapin juga bak air buat mandiin itu, pertama air yang biasa, kedua air bidara, campuran bidara, yang ketiga air kabur barus. Kenapa nggak ada bunga? Nah, ya benar. Tapi kenapa nggak ada bunga nih? Bilang. Bunga mandi ada bacaannya nggak? Nah, itu ya makanya di sini kan pikirnya, saya pikir kuncinya bisa semua. Ya. Jadi yang nggak kunci motor. Motor Pak. Nah, ini kita tutup dulu seluruh badan. Kalau di sini kamu apa? Inilah ya. Sebenarnya sampai aurat juga cukup sih. Dari dasar ke Kaki ya. iya. Setelah itu kita lepasin pakaiannya nih mas. Setelah kita lepasin semuanya, kalau emang susah kita gunting nggak apa-apa. Iya. Jadi kita gunting aja kalau emang susah. Dan kalau bisa tetap kondisi aurat tetap dijaga. Ya. Setelah itu yang dilakukan, setelah kita lepas bajunya, langsung kita untuk pertama kali membersihkan dulu, membersihkan kubur dan kubur. Ya. Jadi setelah kita ini kita angkat ya. Oh, udah diguyur belum? Belum. Oh, belum diguyur. Tapi ntar setelah disiram diangkat ini baru kita set. Ya, jadi posisinya begini, ini harusnya 2 orang atau 3 orang ya. Kita miring dulu ke atas nih. Miring ke kaki. Iya. Undangnya Agak tegak badannya. kira-kira Diangkat, diangkat aja gitu. Baju sekarang ini buat awas keluar tuh yang lagi dimakan. Nah, ini pegangan ini seperti ini di bawah kaki. Jadi nggak boleh terlalu kencang juga, tapi juga jangan lembut juga kalau mau ditekan. Ini sebenarnya tuh. Jauh ya. Ini sebenarnya kalau pas lagi ditekan kayak gini, kita perlu selang dulu langsung. Jadi biar melancarin. Karena Kalau nanti keluar dia akan yang bau. kita pesen baunya ntar kita kaget, kita mesti kalau belum biasa. Karena emang saya waktu pernah begitu, ada orang kaget langsung. Ya. Bukan nggak boleh kaget, boleh kaget Pak. Yang penting jangan mayitnya kaget. Mayatnya kaget kabur ntar kita. Ya. Setelah kita bersihkan, kita Pastikan bersih ya, semuanya. bersihkan kuku-kuku juga nih, kita bersihin giginya ya, Sopatin. sopatin gigi, pakai itu aja, pakai kain atau pakai kapas, kasa ya. iya, kupingnya, pokoknya bagian-bagian yang istilahnya kita ya, Urutannya mana dulu gitu. kita Dari ini tuh apa dulu gitu urutannya. Jadi kalau urutannya itu tadi Pak Imam sampaikan supaya nggak ribet ya. Begitu kita tahu seorang muslim meninggal, baiknya ada seorang saudara yang memastikan dulu meninggalnya benar nggak. Kita memastikan secara medis, bisa melihat dengan tadi atau dengan urat yang leher. Ketika sudah dipastikan meninggal, bagusnya kalau ada dokter kita pastikan ke dokter. Karena jangan sampai nanti orang belum meninggal udah kita Kafanin. makin repot. Setelah pasti itu, lalu yang tadi Pak Imam bilang dibuka aja. Karena orang kalau baru meninggal itu masih lemas, gampang.
Bajunya ya? Iya, 4 jam lebih itu akan keras. Baru ketika mengalami kesulitan boleh digunting. Nah setelah digunting, kita kan biasa menaruh si mayat dulu kan di depan ya. Tapi dengan kondisi sudah dibuka, tetapi orang tetap ditutup dengan alat penutup ini. Nah itu lebih memudahkan. Yang baiknya lagi, kalau memang sudah pasti meninggalnya, kita sebagai seorang muslim yang berkewajiban terhadap mayat itu pemandian si mayat tidak perlu lagi ditaruh di tempat. Kalau kita kan biasanya kalau orang meninggal tuh sebelum keluarga datang tuh ditaruh di ruangan gitu ya. Nah itu sebaiknya segera menyegerakan memandikan mayat itu di antara sunnah. Karena yang diantara disunahkan segera itu kan diantaranya memandikan jenazah, mengurus jenazah, menikahkan orang yang sudah siap waktu menikah. Nah setelah itu siap mandikan disiapkan tadi yaitu sebelum dimandikan ini pastikan dekat, ini diangkat, ini dikeluarkan. Jadi ini agak tekan. Kalau ini masih gampang nih mayat kayak gini. Masih lemas nih. Iya. Kalau masih baru kayaknya lemas. Masih nurut ya? Iya. Jadi kalau mayatnya kooperatifnya. Iya. Oh, 3 kali. Karena kalau sekali belum pasti keluar semua. Sampai kira-kira pastikan. 3 kali ngangkat tuh, Ustaz? Ya. Didorong ya? Ya ini Sambil didorong. Jadi ini tangan langsung gini aja, tekan. Jangan ditekan banget gitu. Tadi kaki tuh gitu. yang bagus kalau yang masuknya nanti ada sarung tangan kita tes udah masih kuning apa enggak gitu. Kadang kan kalau Ya biasanya sih pakai itu tuh kain putih juga. Ya, kain kasa. Jadi kain kasa pastikan kalau sudah agak keluar sudah dibersihkan. Setelah dibersihkan, ini mati hidup. Jadi anggota wudhu atau tadi ya Komsul Minal Fitrah itu 5 anggota badannya. Ya, tapi jenggot jangan digunting kan. Tapi boleh dirapikan kalau jenggot ya. Nanti dibersihkan, kemudian baru diwudhukan anggota wudhu. Setelah dibersihkan yang tadi Komsul Minal Fitrah itu, baru diwudhukan kanan, kalau seperti orang Wudhu, iya. Diwudukan, setelah itu baru setelah selesai diwudukan disiram sebelah kanan 3 kali, kanan dulu ya Pak, di bagian kanan 3 kali. Nah itu cara mewudukannya gimana? Wudukannya kalau wuduk ya biasa aja, kalau dia kalau di mulut gua usah terlalu kalau di mulut cuma dikit aja Pak, karena kan anggota wudhu wajib wudhu itu kan mulut dan hidung. Anggota wajib wudhu itu kan tangan, wajah, kaki ya, dan kepala. Kalau ini kan sunnah. Ya, mulut hidung ya. Kawasan sama itu kan sunnah. Yang bagi itu, yang mulutnya itu seperti itu aja. Kayak tadi Pak Imam bilang sebelumnya bersih dulu di sini dan mulutnya, kupingnya biar dibersihkan. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan anggota wudhu hanya tangan, muka dan kaki? Karena ini diantaranya itu adalah hikmahnya ketika orang mati nggak mungkin dia bisa kumur-kumur. Kalau kumur itu kalau makan PI ya. Aduh, mayatnya ketawa ini. Nah setelah memang sudah bersih Komsul Minal Fitrah tadi, mulut sudah dibersihkan, hidung, lubang-lubang sudah dibersihkan, pastikan itu bersih. Justru kita tutup ini ketika Hidung. cuci ini, jangan sampai masuk. Nah ini ditutup, ini kan ditutup. Jangan sampai masuk air ke dalam anggota badan. Nah ditutup, kemudian dibersihkan anggota sebelah kanan tadi diwudukan dulu. Setelah diwudukan disiram sebelah kanan ini, diratakan, kiri juga nanti baru diratakan. Cara wudhu muka tadi gimana Pak? Kita tadangin air di tangan gitu? Biasa muka. Oh, Seperti lazimnya kita. yang penting kena. Kalau rambut ya biasa, seperti orang wudhu biasa. Rambut ini cuma di Usapan, yang penting usapan ya. usapan saja. Jangan langsung digujur. Jangan diguyur. Iya. Itu lazimnya. itu 3 kali juga. 3 kali. Diwudukan selesai semua. Nah sudah tadi dibersihkan sebelum diwudukan. Jadi sebelum diwudukan dibersihkan dulu nih. Farajnya, dubul dan kubul itu dipastikan bersih. Setelah itu disiram kanan, kiri, diratakan semuanya sampai ujung kaki. Celah-celahnya dibersihkan. Baru kemudian digeser ke sebelah mana? Kanan.
Kiri ya? Ini kanan. Ini bagian belakangnya setelah Bagian depan. kanan, bagian kanan dulu, dulu. kanan depan beres, Jadi, baru ini dibersihkan. belakang. Nah, nanti baru dibersihkan kiri, kemudian kiri Kanan. dibersihkan. Ya, dibersihkan. Masih pakai air yang pertama Ya, masih siram yang pertama. Nah, kemudian ini setelah dibersihkan semua, ulangin lagi pakai daun bidara. kita siram. Boleh disabunkan dulu, sabunin dulu biar bersih. Kemudian dibilas dengan air biasa. Setelah dibilas dengan air biasa sudah sempurna, bersih, yakin, baru siram dengan daun bidara. Nah, daun bidara nanti kita siram. Baiknya yang mengerjakan itu dianjurkan lebih keluarganya. Keluarga ya. Bawa anak-anaknya, mantunya, atau tadi itu adiknya, kakaknya yang paling utama. Kalau misalnya memang nggak bisa, dan banyak orang tuh nggak tega sama mayit, tega sama duitnya masih hidup, nggak tega sama duitnya. Itu biasa tuh kayak gitu. Nah, itu harus disampaikan dulu sama keluarga. Kayak gitu. Nah, setelah selesai semua, dipastikan itu baru kita sirami dengan siraman terakhir. Kapur baru tadi. Air yang disampur dengan kamper ya, kalau di kita itu di kamper. Kemudian ada pertanyaan mungkin, kok nggak pakai bunga gitu? Nah, kita nggak tasyabbuh kufar. Ada yang seperti ini. Nah, setelah semua selesai, dihandukkan, dikeringkan, barulah si mayit itu ditutup dengan kain aurat menuju tempat ini. Kain kafan. Nah, di sini juga kasih informasi aja nih, namanya daun cendana. Di daun cendana ini, Bubuk cendana. daun cendana ini dipasang di sebenarnya sebelum dia ditaruh di bawah bagian-bagian yang Belakang ya. pantat atau maluan, nanti ini pakai bungkin karena ini Ya, belum maksudnya ini belum. Artinya ketika sudah dimandikan semua, sudah dimandikan dan diaduk, nah ini kan ditutup untuk dibawa ke tempat ini. Nah, sebelum Kafan, sampai ke iya. sini ini harusnya ada ikhwan atau teman-teman atau saudara yang lain menyiapkan itu. Jadi kain kafan dibentangkan ketika mayat sedang dimandikan dengan memposisikan tadi. Kapurnya, suntik kapasnya sudah disiapkan untuk dibawa sudah. Bagian yang utama yang pakainya diangkat, dan biasanya tuh kalau itu mayat itu biasanya di sini nih Pak. Bagian ini. Punggung ya, punggung belakang. Ini, belakangnya. Nah, yang sering saya dapetin itu kalau mandiin mayat itu yang kebanyakan mayat itu kadang suka sakit, dia tuh sini suka ada demam. Itu dipakai itu supaya agak tebal juga. Ya. Nah, kemudian disiapkan juga tuh kapas yang sudah dikasih pewangian ya, boleh pakai cendana atau pakai apa boleh. Ya. Yang penting jangan pakai yang awam. Itu sebelum mayit dibawa tempat ini nih. Iya, Siapin ini ya kan? Enggak, sebelum tempat ditempatkan, Iya. yang lain itu menyiapkan nih, menyiapkan kain kafan berikut Kapasnya. kapas. Nah, nanti kapas sudah, nanti yang bagian bawah itu kan untuk bagian bawah. Nah itu nanti baru si mayit itu bagian sini, bagian muka boleh dikapasin. Bukan wajib ya Pak, boleh. Bagian dada pun boleh dikapasin. Bagian kemaluan dikapasin pun boleh. Nah itu kalau bagian kaki nggak perlu dikapasin. Jadi alat yang ini aja, yang rentan untuk pemuliaan, Iya, iya. pemuliaan kepada Mayat. Nah, kemudian yang tangan dikit bos. tangan diikat supaya tangan yang kamar abuk yang mandiin Pak. Sebenarnya posisi tangan ini nggak harus begini. Enggak, kalau diikat biasanya lagi di rumah sakit dia. Sebenarnya posisi mayit itu nggak harus begini ya Pak. Ini bukan nanti kalau kita melakukan wajib begini harus begini, enggak. Bukan sunnah ya. Enggak harus sunnah juga. Dia boleh begini. Boleh begini. Lurus boleh. Ini mau begini ya nggak apa-apa. Daripada kita nanti jadi ribut sama masyarakat. Iya. Kita pakai keumuman seperti ini nggak dosa juga. Tapi kalau kebalik itu tak. Iya misalnya. Itu balik ya. Mayatnya Lagi main jadi diem aja. Kalau seperti ini boleh diikat boleh. Diikat boleh. Kalau nggak diikat juga nggak apa-apa. Karena kan nanti ini diikat, nggak bakal diikat begini. Tapi kan dilepas lagi. Ini diikat. Ini setelah selesai ini biasanya tadi yang ada yang pendek nih. Ini ya. Nah iya. Nah ini sebenarnya dibikin dua kalau bisa. Ini satu buat tadi tatakan itu, tatakan kapas itu di bawah. Jadi menutupi aurat. Jadi begitu sampai, ini tutupin aurat. Oh, langsung. Tutupin auratnya jadi auratnya nggak kelihatan.
Kalau bagian sini nggak apa-apa. Nah, yang satunya lagi, biar kita rapi, ada gunting nggak Pak? Boleh digunting ya? Boleh dipersen. Iya, digunting boleh Pak? Itu tadi pendeknya di belakang. Nah, ini kan ukuran pala paling segini masuk ya. Masuk. Ini masuk ada banyak segini aja. Atau dibikin aja bisa. Ini lubang tadi ya. Yang lurus aja. Kecilan masuk. Masuk nggak Pak? Enggak masuk. Oh, kagak masuk itu. Oh nggak masuk. Saya gede nih. Ini aja cukup. Ada asing deh. Jadi biar pas gini ya. Ternyata nggak masuk, Bapak gede juga Pak. Kepalanya ini. Di belah tengahnya ya. Iya. Begini. Bisa sih Pak, tekniknya seperti apa bisa. Yang penting bisa masuk kepala. Ya. Masuk nggak? Nah, itu Pak. Wah, pas. Pakai motor. Sudah agak panjang sampai sini ini biasanya. Kalau panjang ya? Ini di belakang juga. Ini sini kan bilang gitu ya. Ini kan rapi. Ini sudah. Nah ini sudah kayak gini. Tinggal dikasih apa namanya? Kapas. Kapas. Nah, nanti lalu setelah ini dipastikan ini sudah diikat sini supaya lurus. Ini kan lebaran pertama nih Pak. Iya. Nah ini makanya bagusnya agak nyerong supaya ininya Nutup. gitu. Nyerong. Kalau nyerong ya. Kanan dulu ya. Ini gini. Kanan kiri, kanan kiri. Agak ditarik. Ini tarik. Tarik. Masuk ke dalam. Tarik. Tarik. Ya. Dalamin. Biar Pak Firman nggak kerasa dulu. Angkat nih, angkat. Tarik juga Pak. Harusnya Tarik. ini udah ditanya. Ini menit terakhir. Wasiat. Wasiatnya apa nih? Dia bercanda nih. Hasilnya kayaknya orang Ya, kalau tiga. kayak laki, Kalau perempuan Masukin 5. bawahnya aja. Masukin bawahnya. Kalau laki 3 ya? Kalau laki 3 ya? 3 cukup Pak kalau yang gede gini ya Pak. Kalau tadi yang itu tuh kecil gitu. Ini Iya. agak tarik ini Mas. Kalau perempuan 5 Pak ya? Ustadz ya? Itu yang makan kan. Kalau bagusnya itu tatakan yang keduanya ini kain berulir. Kayak kain rumah sakit tuh. Iya, iya. Kayak selimut gitu. Ya. Kayak ore-ore. Iya. agak tebel dong. Iya. Buat yang kedua. Oh, ini bisa juga ya baju hitam? Bisa baju hitam. Bisa. Nggak harus putih. Kalau yang motif itu boleh. Yang kiri ore paling belakang. Kan ada yang jalur. Boleh yang kedua. Paling belakang. Lureng. Bisa. Ini agak tarik. Ini agak tarik. Yang kanan dulu. Nah, tarik. Ini tarik. Oh, iya, terakhir. Ini kayak bayi aja kan betul deh. Ini yang baik. Nah, ini terakhir nih. Terakhir. Jadi kalau tarik ini, tarik. Biar kerandanya siapin dulu sih. Kenapa disunahkan yang abdoliahnya itu keluarga? Karena setiap mayit itu pasti ada celahnya. Karena kalau orang yang mandi mayit yang ngurusin jenazah itu harus yang amanah. Iya. Jangan sampai ada luka, ada koreng atau ada apa Diceritain ya. sampai ke orang. Iya. Ini nggak boleh. Ini sudah siap. Rusak nggak Pak? Kalau rusak apa? Anget deh. Waduh, amat. Udah biar aja sampai besok. Jangan tinggal kabur Pak nih. Ini biasanya ngikatnya di kanan nih, di kiri, karena ntar dia miringnya ke kanan. Jadi biar kalau disuruh buka. Nah kalau kuburan itu ada dua jenis kuburan. Kita dari keluarga mayit boleh minta ada lahat, ada syak. Kalau lahat itu yang biasa miring, Diganti. Oh, dimiring ya. cuma pinggirnya itu. Iya. Nah kalau syak itu tengah. Oh, di tengah aja gitu masukin. Tengah masukin. Kayak darah siring gitu ya? Iya. Pak Firman milih yang mana tuh? Yang di sini apa yang begok? Nggak bisa ngomong mayitnya. Kan itu kan masih Ya kalau Ari ya kan ini Ari kan. yang Yang bagus si Ari itu mau dari apa sini. Nih, di
kiri. Tapi biasanya yang miring ya, Bang. Iya, banyak kan orang pakai yang miring. Tapi kalau yang pernah tuh ngadep ini sama aja. Sama. Sama miring ke kiblat ya. Rata gitu Aja. Biasa cuma miring. Iya. Terus kali ini. Dan nanti dikubur nggak perlu dibuka. Iya, tapi nggak perlu buka banyak. Oh, ikatannya nggak perlu dibuka. Karena banyak orang yang buka, dibuka. Nanti takutnya pocongnya Biasa sih masyarakat gitu. Tapi ada Malah biasanya malah. semua yang kalau ada ribut. Ya, kalau kita sih bilang nggak usah dibuka deh Pak gitu. Apa yang kita Kalau kesunahan itu nggak ada. Karena disuruh nyium apa? Kalau ini kan Nyium tanah. Tanah. Makanya pengikat yang di sini jangan di sini. Di pundak. Praktekin, Bang. Di sini semua di pundak. Nah, kalau di sini di pundak, ini kan ketika dia ketika dia nanti di pocong gini, ya, ketika nanti dia di pocong gini. Tahan Pak. Nah, ini kan ketika di pocong gini, yang diikat kan ujung sini kan. Iya. Makanya nanti tinggal buka ininya aja. Oh, iya. Ini yang penting di sini diikat. Ikutnya dulu. Itu harus cuman sini aja atau full muka? Biasanya Kalau- hidung. Kalau yang bagusnya itu dibuka segini aja cukup. Ah. Karena nggak perlu segini. Iya. Kalau segini kan dia begini. Kan dari buka juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tapi biasanya masyarakat, Bang. Kita kan kalau kita kan banyak kan takut menyelisih masyarakat. Iya, takut jadi ini. Nah, gitu kan. Nah, kalau kitanya memang punya power, jadi itu kayak anaknya kemarin siapa? Pak Reza anaknya SMA itu, saya salut itu Dani. Tegas. Tapi saya udah banyak tuh Pak, itu nggak di. Dan nggak apa-apa kalau waktu saya kemarin Nggak apa-apa juga bang. di daerah Cina itu paman saya meninggal nggak jadi masalah juga. Karena mereka kita kasih edukasi juga. Karena mereka kan tahu mereka begitu karena keumuman masyarakat. Iya. Bukan dasar ilmu. Nah kalau kita nggak menyampaikan juga dosa juga kita. Benar. Kita kan banyak Ini jumlahnya nih. sudah. Nah dalam proses setelah dikapani seperti ini, bagaimana? Boleh nggak disolatin di rumah? Boleh. Disolatin di rumah. Atau dibawa ke masjid? Boleh. Kalau memang masyarakat mau menyolatkan. Kalau nggak dibawa ke masjid, nggak apa-apa juga. Jadi bukan justru yang saya tahu, yang pernah saya belajar itu harusnya di kuburan itu ada tempat seperti masjid atau kalau di kita surau itu ya, tempat untuk menyolatkan jenazah bagi orang yang belum sempat. Iya. Nah kalau di rumah nggak ada masalah, sholatkan aja di rumah, yang penting 3 sok. ya? Dari mana gue kak? Saya jaga lagi. Itu Pak, tapi nggak diajarin kayak sama aja Pak. Bagaimana mereka? Nah ini harus dibuat, disiapkan itu kalau memang kita bikin tim jenazah itu agak ini kayak gini Pak. Pojok bisa duduk? Iya. Jadi keluarga yang di rumah atau keluarga yang tidak menguruskan jenazah mandi, dia menguruskan gini. Atau kita teman-temannya. Nah ini satu di sini, satu di sana. Jadi buat untuk sholat. Gitu. Ya, Allah alam bisawab, isu yang saya tahu dan saya praktekkan setiap saya diminta untuk jenazah. Semoga itu bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan monggo aja teman-teman, aku kalau ada seperti ada itu. Waalaikumsalam. Biasa kan kalau misalnya diambil ya. Kita bertujuan melaksanakan kewajiban kifayahnya ketika jenazah, tapi malah jadi mubazir, ada dosa lain. Airnya tuh buang. Orang biasanya kalau air bekas mandi itu enggak. Kalau dipakai yang dibuang doang tuh. Kalau saya waktu itu mandi saya berantem. Komunitas seperti ini sehingga kita itu kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan wasiat dalam Al-Quran Subhanahu Wa Taala itu wasiat itu sebagai kewajiban hakun alal mukminin, kewajiban bagi orang. Nah, kita itu harus memberikan catatan buat istri kita, anak-anak kita. Kalau nanti saya mati tolong hubungin si Anu diuruskan secara jenazah secara ini. Dan tidak ada yang boleh ikut campur dan siapapun dari keluarga kita untuk masalah pelaksanaan jenazah. Karena kalau nggak ada itu, saya pernah merasakan Pak berat Pak. Sayanya diminta tolong,
tapi dari pihak omnya itu bukan keluarga intinya. Nggak setuju. Nggak setuju, mintanya tadi minta baca surat Al-Waqiah, surat Ar-Rahman gitu. Dia bilang kalau baca surat Al-Waqiah Ar-Rahman waktunya terlalu lama. Akhirnya si omnya ini ngalah sama orang tuanya. Ya udahlah, dijalankan aja. Ya karena mereka diajarkan itu kalau nggak mati itu nggak abdol. Maka perlu keberanian kitanya. Orang berbuat maksiat berani kok, kita melaksanakan sunnah takut kan kadang-kadang gitu. Makanya saya selalu berikhtiar di antara keluarga saya itu. Saya keluarga kan 14 bersaudara. Jadi kalau meninggal itu ya cukup saya sama adik saya mungkin kalau sekitar saudara. Kalau yang perempuan juga sudah diajarkan seperti itu. Kalau masa kuburan sekarang kan sudah melengkap tata tuh ya. Tapak. Tata ya. Jalan-jalan. Ada jalan setapak. Apa tuh? Baca doa yang diajarkan Rasul. Iya. Boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dia. Tidak itu boleh. Dan jangan dibiasakan ketika mengantar jenazah itu merokok ya Pak. Wah. Rokok Karena nggak boleh mengantar jenazah itu dia itu menyalakan api dan asap. Lengkap kan kalau rokok tuh. Iya. Api dan asapnya ada. Iya. Itu nggak boleh. Nah kita ingatkan tuh anak-anak kita. Jangan sampai. Nah, mengiring jenazah itu ada juga adabnya dalam Islam. Boleh kiri, boleh depan belakang. Jadi ngiringnya itu boleh jangan acak-acakan. Jadi biar rapi itu yang kanan kiri. Nah, perempuan itu diingatkan. Keluarga perempuan kita itu diingatkan lebih utama tunggu di rumah. Karena perempuan itu kebanyakan nggak kuat. Nanti mereka itu mengadakan niyah. Iya. Niyah itu amalan yang dilakukan oleh orang jahiliyah dan orang-orang musyrik, dan itu nggak boleh dilakukan oleh orang mukmin. Maka ingatkan istri kita, anak kita perempuan lebih baik di rumah. Jangan sampai mereka ikut kubur. Kalau di kubur boleh nggak? Boleh. Asal kuat lah, iya. Dengan cara menjaga adab-adab tadi. Nggak boleh berlebihan. Kan itu khususan orang-orang kafir. Kalau orang kafir kalau meninggal kan biasanya pada makan pakaian hitam. Iya. Enggak kalau yang kita awal. Kacamata hitam, nanti kayak kita lagi. Ya itu tadi yang menurunkan itu bagusnya keluarganya, entah itu suaminya, anaknya. Kalau mantu, Mantu boleh. Kalau keluarga anaknya semalam jima juga tetap nggak boleh ya? Boleh Pak. Makanya usahakan kalau ada kabar meninggal atau ini jangan sampai jima dulu deh. Nanti berapa? Lu pakai nama? Nanti berapa? Iya. Nanti setelah sunnah orang nguburin itu gimana ya? Wudhu lagi nanti kita pulang dari tempat itu. Wudhu, sholat 2 rakaat itu ya. Kalau yang habis mandiin itu, kalau dia nyolatin kan itu orang itu kurang bagus buat imamin. Nggak tahu, dia nggak tahu dalil ya. Iya, karena apa? Kalau bisa yang sholatin itu udah bersih gitu. Karena kan mungkin megang aja kali ya. Makanya kalau misalnya orang setelah mandi itu yang ada pernah belajar itu, dia ketika misalnya kita ini piknik, ya, ada yang tinggal, ada yang rumah kita udah wudhu tuh, dari rumah kita wudhu. Nanti setelah ngurus jenazah kita wudhu lagi, nggak perlu mandi, wudhu aja. Nanti kalau pulang dari Mambaro, nanti buat yang mandiin sama yang ini, itu dia mandi. Naronya itu baca tuh doa apa? Bismillahi wa ala Bismillahi Rasulullah. Dimasukkan. Kaki dulu ya jadi ya. Kaki dulu masuk dari kaki. Nah, ini kadang-kadang anak nih, saya menemukan kemarin begitu nguburin orang. Saya sampai bilang, Mas, harusnya ente yang turun. Saya nggak tega, adik. Akhirnya tukang beca yang dia nggak tahu apa-apa. Dia turun. Nggak wudhu, nggak tahu dia, nggak sholat juga, sholatin bayi juga ngelatin. Tapi karena dia mau ya udah. Saya sampai sedih ya Allah. Guru SD saya tuh. Jadi bekal amal kita. Sholat pulangnya Kita semua selalu mendapatkan ampun yang dimuliakan. Amin. RT-nya ini Kalau sini ada ada. Terima kasih semuanya.
saya kira sampai sini dulu sahabat villa. Kami akan kembali bagi sahabat villa yang belum sholat, monggo silakan sholat berjamaah di masjid. Bagi yang tetap menjalankan sholat di rumah itu yang lebih utama. Jangan lupa tetap menuntut ilmu syar'i, karena dengan mengikuti ilmu syar'i maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Matur nuwun. Barakallahu fikum. Sholat dulu.